Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib Majelis Masjid Ar-Riyadh yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua karunia dan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kesehatan, yang mana hendaknya akan disebut sebagai sebuah kenikmatan manakala menghantarkan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya dicatat sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sama-sama kita akan melanjutkan tadabbur kita juz yang ke-30, juz 30 dari Al-Qur'anul Karim, yang saat ini memasuki surat yang ke-92. Surat yang ke-92 ini para ulama ada yang menyebutnya dengan surat Al-Lail, atau ada yang menyebutnya surat Wal-Lail. Kita semuanya tahu bahwa Al-Lail itu adalah artinya malam. Surat ini adalah berjumlah 21 ayat. Diturunkan di Mekah, sehingga kita mengenalnya dengan ayat-ayat Makkiyah. Keutamaan tentang surah yang akan kita tadabburi malam ini adalah Sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, halla shallaita bisabbihisma rabbikal a'la wasyamsi waduhaha wal laili idza yaghsha." Wahai Mu'adz, kenapa engkau tidak membaca ketika sholat itu dengan surat Sabbihisma rabbikal a'la, yang kedua dengan surat wasyamsi waduhaha, yang ketiga dengan surat wal laili idza yaghsha. Para ulama menjelaskan disabdakan Nabi kepada Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz itu melaksanakan sholat isya. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa sunnah bagi kita ketika melaksanakan sholat isya membaca dengan 3 surat tersebut, salah satu di antara 3 surat tersebut. Sabbihisma rabbikal a'la, atau kita sebut dengan surat Al-A'la, atau Asy-Syams wasyamsi waduhaha, dan juga surat Al-Lail. Di riwayat yang lainnya disebutkan bahwa ketika Rasul itu safar, Rasul itu membaca surat At-Tin, sehingga menjadi tolak ukur sebagian para ulama itu sholat isya itu
kadar bacaannya itu ya minimal sekitar 21 ayat yang pendek, 20 ayat yang pendek. Tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Berbeda dengan subuh. Maka ketika kita kemudian sholat isya membaca 3 atau atin salah satunya dengan niat ingin mengikuti sunnah Nabi Muhammad, insya Allah sholat kita berpahalanya berlipat-lipat. Yang pertama sholat isya karena menjalankan kewajiban dan berjamaah itu mempunyai pahala yang lain. Membaca surat yang dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi juga akan mendapatkan kemuliaan yang lainnya. Ini adalah tentang kemuliaan surat Al-Lail atau Wal-Laili idza yaghsha. Surat ini ada 21 ayat. Kita untuk agar mempersingkat waktu maka saya akan langsung membacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Di awal-awal surat ini Allah bersumpah dengan 3 sumpah. Yang pertama dengan sumpah wal-laili idza yaghsha, demi malam yang apabila menutupi cahaya siangnya. Kita tahu semua di beberapa surat Allah berfirman bersumpah dengan menggunakan nama waktu, sehingga menunjukkan tentang Islam mendudukan waktu itu di posisi yang sangat mulia. Malam dan demi malam yang telah menutupi cahaya siang. Malam mempunyai beberapa keutamaan. Salah satunya adalah di dalam surat An-Naba Allah mengabarkan bahwa Allah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Di sini disebutkan bahwa malam ini adalah bergantinya siang dan malam menunjukkan salah satu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kehidupan ini dijadikan siang semuanya, maka kehidupan ini gak akan bisa berjalan dengan sempurna. Sekuat apapun manusia bekerja manakala sudah malam, berbeda kondisinya ketika dia bekerja di siang hari. Malam juga salah satu waktu yang diutamakan oleh Allah, yang mana Allah sampai menyebutkan ciri-ciri surga itu, salah satunya adalah orang yang sering bangun malam, kemudian wabil asharihum yastaghfirun. Di surat Al-Mu'min itu disebutkan begitu. Sehingga sabda Nabi Muhammad SAW, man kana sholat asyru ayat lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang sholat dengan 10 ayat, maka dia dicatat bukan orang-orang yang lalai. Maksudnya di sini sholat malam. Apabila sholat malam, satu malamnya itu membaca 10 ayat, maka Allah akan mencatat dia bukan dari golongan orang-orang yang lalai. Ayat itu berarti tahajudnya 2 rakaat membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq,
kemudian witir 1 rakaat membaca An-Nas, itu maka dia akan dicatat termasuk bukan orang-orang yang lalai terhadap agama. Maka nasihat buat saya pribadi dan buat hendaknya kita menyempatkan ketika waktu malam itu untuk melaksanakan sholat malam minimal 10 ayat. Di awal-awal risalah kenabian Nabi Muhammad itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat tahajud, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang awal. Kenapa kok bisa seperti itu? Mereka di awal-awal keislaman itu butuh keislaman yang kuat, sehingga keimanannya itu perlu di-charge. Kapan waktu ngecas keimanan itu? Waktu malam. Berfirman kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Di awal-awal sholat tahajud itu diwajibkan kepada Nabi Muhammad dan juga beberapa sahabat-sahabat yang awal. Untuk apa? Liyuthabbit fi bihi fuadak, untuk mengkokohkan jiwanya, sehingga orang-orang, kenapa mereka orang yang gemar untuk melaksanakan sholat malam itu kok kehidupannya seperti kokoh, seakan-akan kokoh, tenang menjalani kehidupan? Karena seluruh permasalahannya sudah diadukan, sudah dicurhatkan kepada yang memberikan kehidupan. Ini adalah yang pertama, walaili idza yaghsha. Yang kedua, wan nahari idza tajalla, demi siang yang apabila telah terang benderang, yakni dengan cahaya dan sinar matahari, dengan cahaya sinarnya. Di sini ada dua kebalikan antara gelapnya malam dan cahaya siang. Sehingga menurut sebagian ulama, ketika Allah berfirman dengan dua suku, dengan objek sumpah yang terbalik, biasanya nanti yang disumpahkan itu juga sesuatu yang hubungan terbalik. Yang ketiga, Allah bersumpah, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan juga manusia. Malam, siang, laki-laki, perempuan. Di sini kita olah-olah Allah itu, karena ini diturunkan di Mekah, seperti mengajak orang-orang Quraisy pada saat itu untuk merenung bahwa siapakah yang menciptakan malam, siapakah yang menciptakan siang, siapakah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Menjadi perenungan bagi mereka-mereka yang memang fa'tabiru ya ulil absor, yang menggunakan mata batinnya. Baru kemudian apa sih yang pingin hendak Allah tegaskan dengan sumpah yang disumpahkan dengan 3 ayat tersebut. Yang menjadi penegasan di sini adalah fa'am wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Apa yang hendak ditekankan Allah? Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu memang beraneka ragam. Inna sa'yakum lasyatta, kita semuanya ini mempunyai amalan yang beraneka ragam. Sama-sama sholat maghrib bareng-bareng di sini, antara yang satu dengan yang lainnya kira-kira pahalanya sama apa berbeda? Berbeda-beda.
Sehingga setiap manusia itu mempunyai usaha yang beraneka ragam. Ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang baik, ada yang buruk, ada laki-laki, ada perempuan, semuanya berpasangan. Inna sa'yakum lasyatta. Maka setelah Allah menunjukkan dua macam kelompok manusia, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, maka Allah kemudian menyebutkan bagaimanakah ciri-ciri orang yang memilih jalan ke kanan dan orang yang memilih jalan ke kiri. Disebutkan Allah mencontohkan untuk golongan yang kanan dulu. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian beraneka ragam. Contoh yang pertama yang ke kanan, fa amma man a'ta watta. Barang siapa yang bertanya, fa amma man a'ta, dia berinfak, wattaqo, dan juga bertakwa kepada orang yang ke kanan. Yang pertama, ciri yang pertama adalah wa amma man a'ta. Dia itu adalah orang yang a'ta, suka menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang kedua adalah wattaqo, dan juga dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya ketika Allah menyebutkan fa'amma man a'ta wattaqo, ada orang yang suka berinfak dan juga dia bertakwa, maka pemahaman terbaliknya ada orang yang berinfak tidak bertakwa. Siapakah orang-orang yang tidak berinfak dan tidak bertakwa? Para ulama menyebutkan setidaknya ada 4 orang yang dia berinfak tapi nggak bertakwa. Satu adalah orang yang berinfak tapi riya. Dia berinfak tapi riya. Yang kedua adalah dia berinfak tapi ujub. Ujub. Apa bedanya antara riya dengan ujub? Kalau riya dia pingin untuk diketahui. Kalau ujub, takabur, dia merasa kalau bukan aku nggak ada yang mampu. Yang ketiga adalah dia a'to tapi enggak wattaqo. Dia memberi tapi enggak bertakwa. Dia berinfak tapi mungkit sedekahnya dan juga menyakiti orang yang dikasih. Sehingga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit apa yang telah kalian sedekahkan dan juga membuat sakit dengan ucapan kepada orang-orang yang kalian berikan. Yang keempat termasuk atau tapi enggak wattaqo adalah orang-orang yang membelanjakan hartanya tidak di jalan Allah. Termasuk orang yang enggak bertakwa itu adalah orang yang menafkahkan hartanya kepada orang lain akan tetapi dia masih punya tanggungan hutang. Itu juga enggak takwa. Suka mengajak orang memberikan nafkah, memberikan sedekah, tapi masih mempunyai tanggungan. Itu termasuk dia atau tapi enggak wattaqo. Kenapa? Karena sesungguhnya yang harus dan wajib untuk diberikan nafkah itu dirinya sendiri. Fa amma man a'ta, ciri golongan orang yang kanan adalah yang pertama dia a'ta, suka berbagi, wattaqo, kemudian dia bertakwa, wasoddaqo bil husna, dan dia soddaqo, membenarkan. Membenarkan dengan apa? Dengan bil husna,
Al-husna juga para ulama mempunyai 3 pemahaman. Yang pertama adalah al-husna adalah la ilaha illallah. Yang kedua adalah al-khalaf minallah, balasan dari Allah. Yang ketiga adalah al-husna itu adalah surga. Ciri orang yang golongan kanan, yang pertama adalah dia atau suka bersedekah, 2 wattaqo, yang ketiga wasoddaqo, dan membenarkan dengan al-husna. Al-husna yang pertama, makna dari al-husna adalah la ilaha illallah, Allah sendiri. Yang kedua adalah al-husna adalah ganti dari Allah, al-khalaf minallah. Yang ketiga adalah surga. Maka orang-orang yang memberikan nafkahnya di jalan Allah, kemudian dia bertakwa, dan kemudian dia membenarkan akan Allah, balasan dari Allah dan surganya Allah. Sampai-sampai disebutkan begini, Pak. Al-khalaf minallah ini sampai Allah itu berfirman bahwa nafkah yang disedekahkan untuk jalan agama, menyebutnya itu adalah dengan sebutan pinjaman atau dengan sebutan hutang. Ada 2 makna. Yang pertama, saking bakhilnya manusia sampai-sampai Allah harus mengatakan bahwa mosok iyo kalian gak mau memberikan aku hutangan. Saking bakhilnya manusia. Yang kedua, Allah ingin meyakinkan kalau Allah menyebutkan dengan sebutan hutang, maka Allah lah yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikan. Kan begitu, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Barang siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, Allah sampai bukan berani nggih. Allah itu sampai memberikan penekanan, siapa yang mau memberikan hutangan kepada aku nih. Saking bakhilnya manusia, saking takutnya manusia nggak diganti sama Allah, sampai Allah menyebutkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa yang mau memberikan hutangan kepada aku, fayudha'afu lahu ad'afan katsira, maka akan aku berikan, aku bayari hutangnya dengan berlipat-lipat. Seolah-olah begini, kita punya teman itu dia miliarder. Sekarang miliarder itu udah banyak, atau triliuner. Kita punya teman triliuner, jalan bareng ke satu daerah, kemudian dia lupa nggak bawa dompet. Tapi kita tahu bahwa dia ini orang kaya betul. Kemudian dia lupa nggak bawa dompet, kemudian bilang kepada kita, Mas, aku boleh nggak pinjem uangnya 10 juta. Nanti kalau sudah sampai rumah dompetku sudah ada, tak kembalikan. Kira-kira kita akan memberikan pinjaman nggak? Teman kita ini orang yang sangat kaya, kita berikan pinjaman nggak? Pasti kita berikan karena teman kita kaya. Pasti nggak hanya begitu, kita yang akan nawari teman tamek 10 juta, nggak tambah 20, nggak tambah 30. Kenapa? Karena kita tahu bahwa teman kita ini kaya. Allah sampai menurunkan kepada kita, mosok iya gak ono sing ngili aku utangan rek. Yang pertama karena saking bakhilnya manusia. Yang kedua, Allah ingin menjamin kalau kalian menginfakkan
harta kalian di jalan Allah, aku pasti akan ganti. Orang itu namanya hutang. Kenapa dakwah Islam kok awal-awal itu ditunjukkan dengan ciri manusia golongan kanan itu cirinya dengan orang yang suka berinfak? Karena agama Islam ini gak mungkin maju kalau tidak ditunjang dengan kedermawanan para muslimin. Sampai-sampai disebutkan ayat tentang jihad itu selalu didahulukan dengan harta dulu. Walladzina jahadu fi sabilillahi biamwalikum wa anfusikum. Harta dulu baru. Karena Islam ini bisa tegak dengan dua, ilmunya para ulama dan hartanya para aghnia. Jalan. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, apa balasannya? Fasanu yassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan bagi orang tersebut untuk menuju jalan kemudahan. Orang-orang yang suka berinfak itu, maka Allah akan berikan kemudahan dia. Allah mudahkan dia untuk menuju kebaikan. Dimudahkan karena salah satu penyebabnya adalah dia adalah orang yang dermawan. Berikutnya, fa amma man bakhila wastaghna, sedangkan bagi orang-orang yang bakhil, kebalikannya, malam siang, laki-laki perempuan. Yang satu dermawan dengan 3 kriteria tadi, hadiahnya fasanu yassiruhu lil yusra, Allah berikan kemudahan menuju kemudahan. Dimudahkan untuk beribadah, diberikan kemudahan dengan kemudahan usaha-usaha. Kok bisa seperti itu? Iya, Rasul sendiri yang mengatakan, ma min yaumin yusbihul ibad, tidaklah di tiap pagi dari setiap hamba-hambanya Allah itu ada malakaini yanzilaini, ada 2 malaikat yang turun. Yang satu berdoa, Allahumma ati munfiqan kholafan, ya Allah berikanlah orang-orang yang suka berinfak itu ganti. Yang satu berdoa begitu. Yang doa siapa? Malaikat. Mustajab gak kira-kira doanya malaikat? Mustajab. Yang kedua berdoa, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikan kehancuran bagi orang-orang yang bakhil. Maka orang-orang yang loman itu selalu didoakan malaikat dengan dapat ganti. Sampai-sampai salah satu terapi untuk menyembuhkan penyakit itu adalah dengan sedekah. Menghancurkan bala dengan sedekah. As-sedekah untuk mendatangkan rizki dengan sedekah. Tajlibur rizki tadfa'ul bala, kemudian memberikan kesembuhan. Secara medis pun insya Allah ya, kalau ada yang tentang kesehatan itu juga akan seperti itu, bahwa hormon endorfin hormon kebahagiaan itu bisa tinggi, bisa baik manakala seseorang itu bahagia. Sehingga salah satu untuk jalan mendapatkan kebahagiaan itu yang paling tinggi nilainya itu dengan cara berbagi. Kan biasanya ada orang yang sakit bisa sembuh ketika dia bahagia. Bahagia kenapa? Karena gak dikunjungi cucu sama anaknya sekian lama. Sampai-sampai dia itu sakit, teringat-ingat
ketika anak dan cucunya datang sembuh. Maka dengan berbagi itulah bisa menyembuhkan penyakit. Salah satunya diteliti dari medis seperti itu, dari hadis Nabi juga seperti itu. Sehingga disebutkan fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia menuju jalan kemudahan urusan dunianya, dan dimudahkan dia untuk taat kepada Allah. Sampai-sampai orang-orang yang seperti ini mau berbuat maksiat saja Allah palingkan. Pingin maksiat tapi dialihkan kepada yang baik terus. Seperti ketika belum menjadi nabi, itu memang Allah jaga dan Allah palingkan dari maksiat. Sampai pingin melihat gimana sih acara rame-ramenya ketika ada walimah, ada nikahan, itu seperti apa sih? Ada orang yang katanya nyanyi-nyanyi. Bukan pingin ngelihat, tapi pingin tahu seperti apa. Loh, Allah sudah bikin Nabi Muhammad itu ketiduran. Dalam sirah kan seperti itu. Bangun-bangun sudah sore, sudah selesai acaranya. Besoknya lagi seperti itu. Allah palingkan. Sehingga orang-orang yang loman itu salah satunya fasanuyassiruhu lil yusra, Allah mudahkan urusan dan Allah mudahkan dia untuk beramal soleh untuk akhiratnya. Lawan dari yang golongan kanan adalah golongan kiri. Cirinya bagaimana? Fa amma man bakhila wastaghna. Sedangkan orang-orang yang bakhil atas apa yang dia miliki, dia selalu tahan. Wastaghna, dan karena dia merasa cukup, enggak membutuhkan orang lain. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan terhadap al husna, terhadap janji-janjinya Allah tadi, terhadap balasannya Allah, terhadap surganya Allah. Ini diceritakan kenapa di awal-awal Islam itu yang paling sulit untuk memeluk agama Islam, itu salah satunya adalah para petinggi-petinggi Quraisy yang sudah mempunyai kedudukan yang tinggi. Para hartawan Quraisy yang sudah mempunyai harta yang banyak, sehingga dengan kedudukan tingginya, dengan harta yang banyaknya, dia merasa istighna, cukup terhadap dirinya dan gak butuh terhadap orang lain. Bahaya. Merasa bisa menyelesaikan urusan sendiri itu bahaya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan berikan kemudahan baginya menuju jalan kesukaran. Kayaknya memang urusannya dimudahkan banget, tapi untuk menuju kesukaran. Mohon maaf, ada orang yang kehidupannya itu sebetulnya sudah tenang. Kemudian dengan iming-iming dalam tanda kutip, iya ya, dimasukkan ke dalam golongan kiri yang berujung kepada hal-hal yang negatif. Adakah yang seperti itu? Ada. Kenapa? Salah satunya dia bakhil dan dia istighna. Kalau boleh, ya semoga kita semuanya ini diberikan jalan-jalan golongan yang pertama, dijadikan kita diberikan hati yang mudah untuk berbagi, kemudian yakin terhadap janji-janjinya, kemudian kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, sehingga Allah fasanuyassiruhu lil yusra, Allah memudahkan urusan kita dalam urusan dunia, dan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa beramal soleh.
sudah mendekati isya. Golongan yang kiri yang pertama cirinya adalah dia bakhil, dia istighna, merasa cukup dan gak butuh kepada orang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan al-husna. Kalau sudah seperti ini maka Allah berikan jalan kesukaran, kemudahan menuju kesukaran. Fasanuyassiruhu lil usra. Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-10 Allah berfirman, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah fanadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami akan memalingkan hati dan juga penglihatan mereka seperti pertama kali mereka tidak beriman kepada Al-Qur'an, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan. Ada orang yang ada orang yang sebetulnya kehidupannya itu tenang, kemudian dia diberikan rasa tidak cukup sehingga dia menjadi pelit, maka kemudian Allah mudahkan dia menuju jalan kesukaran. Diiming-imingi ada satu usaha, ada satu jalan yang bisa cepat untuk mendapatkan uang yang banyak. Kemudian dia ambil itu, ternyata dia ambil itu modal-modalnya kehilangan. Ada kan jalan yang begitu? Hati-hati. Maka kemudian ketika para sahabat mendengar ada orang yang dimudahkan menuju kebaikan dan ada orang yang dimudahkan menuju kesukaran, maka Abu Bakar bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, apakah kami beramal berdasarkan perkara yang sudah ditetapkan atau berdasarkan perkara yang sudah dimulai?" Maksudnya sebenarnya kita ini berusaha ini karena usaha kita atau karena sudah yang ditakdirkan Allah? Bisa dipahami ya? Maksudnya gimana? Duduknya kita di sini ini karena usaha kita, karena memang atau Allah sudah menentukan sebelumnya. Kira-kira gimana jawabannya? Kita bisa di sini ini karena usaha kita atau karena Allah sudah mentakdirkan bahwa tanggal sekian, jam sekian saya akan berada di tempat ini. Nah, sahabat begitu. Nanyanya itu ketika ada hal yang membuat gelisah keimanannya, maka ditanyakan. Berarti kita ini kalau beramal soleh, apakah karena takdirnya Allah atau karena usaha kita? Maka kata Rasulullah, bal ala amrin qad furigha min, akan tetapi berdasarkan perkara yang sudah ditetapkan. Artinya duduknya kita sendiri di sini itu sesatinya sudah menjadi ketetapan Allah jauh-jauh sebelum hari. Maka kemudian Abu Bakar bertanya lagi, loh kalau memang seperti itu untuk apa kita beramal ya Rasulullah? Kan gitu. Maka kata Rasul, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia itu dimudahkan untuk melakukan apa yang ditakdirkan untuk takdirnya. Maksudnya seperti apa? Duduknya kita di sini memang sudah Allah takdirkan. Tapi manusia nggak tahu bahwa takdirnya itu ada di sini, sehingga manusia perlu yang namanya usaha. Kan kita tadi berangkat ke masjid atau duduk di rumah kan pilihan kita. Kita mau berangkat ke masjid atau sholat di rumah kan pilihan kita.
Tapi Allah yang memudahkan, karena takdirnya kita ini sebetulnya ada di masjid, maka Allah berikan kemudahan untuk menuju ke sini. Kalau takdirnya bukan di masjid, bisa jadi ketika mau berangkat ada cucu rewel, ada anak nangis, ada motor nggak bisa jalan, atau berbagai macamnya. Sehingga Rasul menyebutkan kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap manusia itu dimudahkan untuk menjemput takdirnya. Karena sudah Isya di ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-10. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Sehingga di sini kita berdoa, sering-seringlah kita berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku untuk terus berada di agamamu. Karena sesungguhnya duduknya kita di sini, kita bisa beramal solehnya kita di sini, dipalingkannya kita dari maksiat-maksiat, sesungguhnya adalah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita agar kita menjadi hamba-hambanya yang soleh dan bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.